Bab 1439 Sistem Perencana Utama. Junior Chang Duangeng menyapa semua senior. Tuan dari keluarga Chang gemetar dan segera memimpin keluarga Chang untuk menyambut mereka. Dia membungkuk dan berteriak keras. Dia adalah orang penting dari Sekte Pagoda Bayangan Gelap, seorang surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya. Namun, di depan Raja Surgawi ini, semua status dan kekuatan masa lalunya telah menjadi tidak berharga, dan dia sangat bersedia untuk menempatkan dirinya pada posisi yang sangat rendah, seolah-olah dia bisa menjadi yang terendah yang bisa dia harapkan. Dimanapun, kekuatan adalah segalanya. Banyak pembudidaya yang hadir tidak merasa jijik atau terkejut sedikitpun atas perilaku dan perubahan sikap tuan dari keluarga Chang. Mereka bahkan sedikit iri. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berbicara di depan Raja Surgawi. Misalnya, sekelompok orang dari keluarga Chang, kecuali tuan dari keluarga Chang yang berani menyebutkan namanya, yang lainnya menundukkan kepala dan berlutut untuk menyapa para senior, tetapi tidak berani menyebutkan nama mereka sendiri. Karena mereka benar-benar tidak memenuhi syarat. Chang Duangeng. Pada saat ini, Raja Surgawi terkemuka mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah tuan dari keluarga Chang. Tuan dari keluarga Chang gemetar seketika. Keringat dingin keluar di dahinya, dan dia buru-buru bersujud ke tanah. Senior, tolong maafkan saya. Saya ceroboh dan membiarkan Dewa Narkoba ditangkap oleh seorang pencuri. Saya bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Tolong beri saya kesempatan untuk menebusnya. Dia sangat ketakutan dan berteriak dengan suara gemetar. Orang yang berbicara dengannya adalah leluhur klan petani ilahi, Raja Surgawi. Raja abadi itu tampak sangat tua, sosoknya kurus, namun auranya agung. Rambut putihnya berkedip-kedip dengan untaian cahaya, seperti segudang jarum perak, dan salah satu dari mereka dapat memusnahkan segalanya. Di belakang Raja Surgawi ini, ada 9 orang yang tidak lebih lemah darinya. Ada 5 pria dan 4 wanita. Salah satu pria dan salah satu wanita terlihat sangat muda, berusia 20-an. Pria dan wanita lainnya setengah baya, dan 3 pria dan 2 wanita yang tersisa semuanya adalah orang tua, mirip dengan leluhur klan petani ilahi. Tetapi dalam hal momentum dan kekuatan, 10 orang ini mungkin setara, dan tidak satu pun dari mereka yang terlihat lebih lemah dari peri Zixia. Dalam situasi seperti itu, setelah 10 orang bergabung, peri Zixia pasti tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah situasi yang bisa dinilai oleh Mo Junchen dan yang lainnya secara sekilas. Saat ini, mereka sudah terlihat muram, dan hati mereka sangat bermartabat. Riasan, apa yang memberimu hak untuk berbicara denganku tentang menebusnya? Raja Surgawi dari klan petani ilahi bertanya dengan dingin dengan wajah poker. Bang! Tuan keluarga Chang segera membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah dan berteriak, junior bersedia dihukum oleh senior. Menghukummu? Raja Surgawi dari klan petani ilahi mencibir. Matanya penuh sarkasme dan penghinaan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu jauh dari memenuhi syarat. Aku akan menunggu dan melihat penjelasan seperti apa yang akan diberikan oleh 2 hal lama dari Sekte Pagoda Bayangan Kegelapanmu. Untuk saat ini, ada beberapa orang yang tidak tahu kehidupan dari kematian bahwa ini pangeran ingin berurusan secara pribadi. Berbicara tentang ini, Raja Surgawi dari klan petani ilahi langsung melirik ke arah Suke. Tetapi pada saat berikutnya, Raja Surgawi itu dan 9 Raja Surgawi lainnya di sampingnya sedikit mengernyit. Raja abadi generasiku. Salah satu dari mereka berkata, menatap lurus ke Zixia Fairy. Peri Zixia masih tanpa ekspresi. Dia berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tanpa diduga, dia menanggapi tatapan dari 10 Raja Surgawi dengan cara yang mengesankan. Astaga, suanerku luar biasa. Kamu memang dipengaruhi oleh perusahaan yang kamu pertahankan. Kamu mempelajari sikapku yang mengesankan begitu cepat? Suke berkata dengan heran. Dia pada dasarnya bisa menilai kekuatan peri Zixia. Dia memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi jika dia menghadapi 10 Raja Surgawi pada saat yang sama, peluang untuk menang hampir 0. Tapi meski begitu, dia masih tidak menyerah sama sekali. Dia masih sangat kuat. Kekuatan semacam ini adalah kepercayaan diri dan penghinaan yang sebenarnya.
Dia sama sekali tidak menganggap serius Raja Surgawi ini. Itu benar-benar berbeda dari keberanian. Kamu tidak tahu apa-apa. Jika tubuh Tao dan tubuh Tao tuanku bersatu dan dia memulihkan kekuatan puncaknya, belum lagi 10 Raja Surgawi ini, bahkan Xuan Yuan Wanrong harus mewaspadai dia. Duan Jiude segera pamer, dengan ekspresi bangga di wajahnya, seolah sedang pamer. Suke terkejut. Apa artinya ini? Zixia Fairy di Celestial King Stage bukankah kekuatannya yang sebenarnya? Dia juga memiliki tubuh Tao? Dan itu adalah perpaduan? Bagaimana ini mungkin? Suke segera membuka mulutnya dan menatap peri Zixia dengan heran. Namun, sebelum dia bisa bertanya, 10 Raja Surgawi telah muncul di depan Suke dan yang lainnya. Jarak mereka kurang dari setengah meter. Bahkan Suke tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan hantu yang luar biasa ini. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia hampir langsung membuang kartu trufnya. Untungnya, 10 Raja Surgawi ini tidak menyerang, jadi Suke menahan dorongan hatinya, tetapi dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia telah meremehkan kekuatan tahap Raja Surgawi. Jika peri Zixia tidak ada di sini, dia pasti sudah dilenyapkan sekarang. Sekarang setelah dia terbunuh, tidak ada gunanya bahkan jika dia telah memasang lebih banyak jebakan sebelumnya. Rekan-rekan kultivator, Anda tampaknya tidak satu generasi dengan kami. Bolehkah saya tahu dari periode Kaisar Langit mana Anda berasal? Raja Surgawi muda menatap peri Zixia dengan mata lembut dan bertanya. Generasi terakhir dari dinasti Ying, peri Zixia menanggapi dengan acuh tak acuh, mengucapkan sepatah kata yang belum pernah didengar Suke sebelumnya. Wajah 10 Raja Langit berubah. Generasi terakhir dinasti Ying, 3000 tahun lebih awal dari kita. Menarik, tampaknya orang-orang yang keluar kali ini bukan hanya dari 2 era. Teman-teman kultivator, karena kalian semua berasal dari periode Kaisar Langit, mengapa kalian masih membiarkan generasi muda melakukan ini? Kalian telah melanggar perjanjian yang kita buat di awal. Berbicara secara logis, kita memiliki cukup alasan untuk bergabung untuk membunuh Anda. Celestial King muda tersenyum tipis. Meski begitu, ke-10 orang itu tetap tidak berniat menyerang, seolah menunggu sesuatu. Perasaan ini sangat aneh. Sepertinya mereka tidak perlu takut, tapi sepertinya mereka juga sedikit takut. Perjanjian apa yang kamu miliki? Ceritakan tentang itu. Buttface bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak ada Raja Surgawi yang mau memperhatikannya, dan bahkan peri Zixia tetap diam. Tidak jelas apakah dia tahu apa yang disebut perjanjian itu. Rekan kultivator, Anda tidak berbicara. Apakah Anda tidak ingin menjelaskan, atau Anda tidak memenuhi syarat untuk menanggapi? Pada saat ini, Raja Surgawi wanita muda lainnya berbicara sambil tersenyum. Dia memiliki wajah yang halus dan temperamen yang luar biasa. Dia seperti peri yang tidak memakan makanan dunia, teratai yang murni dan murni. Pengguna Kidian dan Kiki Reading App dapat mengklik di sini untuk melihat analisis murni dan murni. Kenapa kamu masih berbelit-belit? Aku tidak punya kesabaran untuk membuang waktu lagi di sini. Tiba-tiba, Raja Langit dari klan Petani Ilahi berbicara. Dia tampak tidak sabar, melihat sekeliling, dan berteriak dengan suara yang dalam, Senior Celestial Prime dari fraksi surga yang meledak, Anda tahu masalah ini dengan baik. Silakan keluar dan beri kami analisis yang masuk akal. Jika tidak, Anda akan menjadi orang pertama yang melanggar perjanjian Kaisar Langit. Seluruh hadirin terdiam, dan wajah semua orang berubah kaget dan tidak percaya. Ada Raja Surgawi di antara sekelompok orang dari fraksi surga yang meledak ini. Semua orang menatap peri Zixia, sangat terkejut. Mereka tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya, dan asal-usulnya bahkan 3000 tahun lebih tua dari Raja Surgawi dari kekuatan besar ini. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah kata-kata Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi mengejutkan semua orang. Di belakang fraksi surga yang meledak, memang ada pembangkit tenaga listrik di panggung Celestial Prime. Ada Raja Surgawi dan Perdana Surgawi. Pantas saja fraksi surga yang meledak berani bertindak seperti ini. Mereka penuh percaya diri. Chang Duangeng, tuan dari keluarga Chang, merasakan ledakan ketakutan di hatinya. Ketika dia menanyai Suke sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa wanita bercadar di wajahnya,
yang berdiri di sebelah Suke, sebenarnya adalah Raja Surgawi. Adapun apakah ada perdana surgawi yang tersembunyi di balik fraksi surga yang meledak, Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan telah menebak ini, tetapi mereka tidak yakin. Tapi sekarang Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi telah berbicara, itu sama saja dengan mengkonfirmasi tebakan ini. Ji Qinghan dan Ji Wuyun juga tertegun. Tidak heran Dewa Narkoba diam-diam dibawa keluar dari halaman belakang keluarga Chang. Jika itu benar-benar pembangkit tenaga listrik di tahap Celestial Prime, maka semua ini masuk akal. Namun, yang lebih menarik bagi semua orang adalah perjanjian yang disebutkan Raja Surgawi 2 kali berturut-turut. Perjanjian Kaisar Langit. Apakah ada kesepakatan antara orang-orang besar itu? Apakah perjanjian Kaisar Langit merupakan aturan yang digunakan Kaisar Langit untuk membatasi bintang langit dan Raja Langit lainnya? Sangat mungkin bahwa mereka bahkan setuju untuk tidak menyerang junior mereka sendiri. Itulah mengapa setelah fraksi surga yang meledak membunuh Dewa Narkoba, begitu banyak Raja Surgawi yang tertarik. Tapi apakah ada kebutuhan untuk perjanjian seperti itu? Ya. Jika Celestial Kings dan Celestial Prime tidak dapat membunuh junior dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, lalu, bagaimana mereka bisa membangun keagungan mereka? Jangan membuat tebakan liar. Aku khawatir perjanjian Kaisar Langit ini tidak sesederhana itu. Banyak orang berbisik, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Suke dan yang lainnya juga tertegun. Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi berdiri di sana dan berteriak agar Perdana Surgawi dari fraksi surga yang meledak untuk keluar. Suke dan yang lainnya hampir mengira bahwa Xuan Yuan Wanrong yang datang. Namun, Suke tidak bisa merasakan aura Xuan Yuan Wanrong sama sekali, dan Peri Zixia juga tidak menemukan apapun yang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Sejak kapan kita memiliki Immortal Prime? Budfest memandang Suke. Suke mengangkat bahunya dan berkata dengan tatapan aneh, "Tidak, siapa yang tahu apa yang dibicarakan Raja Abadi bodoh ini?" Saya khawatir kepalanya ditendang keledai. Duan Jiude juga berkata dengan sombong. Percakapan antara kedua pria dan anjing itu sama sekali tidak ada niat untuk menyembunyikannya. Mereka hanya mengatakannya secara terbuka. Semua orang menatap Suke dengan mata terbuka lebar. Mereka tersentak kaget. Apakah orang ini gila? Bagaimana dia bisa menyebut Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi itu bodoh? Se-asteriste, intinya adalah mereka sendiri menyangkal bahwa fraksi surga yang meledak memiliki Perdana Surgawi. Apakah ini upaya untuk menutupi atau menamparkan wajah Raja Surgawi? Oh, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Apakah ini yang diajarkan orang tuamu? Pada saat ini, Raja Langit dari klan Petani Ilahi mencibir, tangannya masih di belakang punggungnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, ada riak di void, dan telapak tangan tak terlihat muncul dari udara tipis di depan Suke. Dengan kecepatan kilat, itu menebas wajahnya dengan ganas. Dor! Namun, sebelum telapak tangan itu menyentuh Suke, telapak tangan itu tersebar di tempat dengan kecemerlangan. Peri Zixia lah yang mematahkan telapak tangan untuk Suke. Segera setelah itu, Peri Zixia mengangkat tangannya lagi dan memadatkan kecemerlangan yang menyala-nyala, yang berevolusi menjadi pedang panjang yang dingin. Dia akan memotong langsung ke arah Raja Surgawi. Suaner, berhenti! Teriak Suke buru-buru, menghentikan Peri Zixia. Sekarang bukan waktunya untuk mulai berkelahi. Dengan kekuatan Zixia Fiery, meskipun dia pasti bisa mengalahkan Celestial King dari Divine Farmer Clan, begitu mereka mulai bertarung, jika 9 Celestial King lainnya juga menyerang, maka Zixia Fiery akan dirugikan. Intinya adalah mantra pembatas yang dibuat olehnya, Budfest dan Duan Jiude semuanya berada di luar kota Tiansa. Jika mereka bertarung di sini, sulit untuk menjamin bahwa rencana mereka dapat dilaksanakan dengan lancar. Yah! Kamu juga ingin melanggar perjanjian Kaisar Surgawi? Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi mengerutkan kening dan bertanya pada Peri Zixia dengan dingin. 9 Raja Surgawi lainnya juga terpana. Sepertinya mereka tidak menyangka Peri Zixia begitu kuat. Setelah memblokir pukulan, dia masih ingin melawan. Dia laki-laki saya. Wajah Peri Zixia acuh tak acuh. Dia menunjuk ke Suke dan berkata dengan sikap yang sangat mendominasi. Desir. Ada keheningan seketika,
dan 10 Raja Surgawi tertegun di tempat, tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Kamu, laki-lakimu, wanita Raja Surgawi yang muda, murni, dan lugu memandang peri Zixia dengan takjub. Saat berikutnya, 10 Raja Surgawi semuanya tertawa. Sarkasme dan ejekan semacam itu benar-benar tertulis di wajah mereka, tanpa sedikit pun penyembunyian. Konyol, konyol. Raja Surgawi yang bermartabat sangat tidak tahu malu dan berani mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal di depan umum. Usia tulang anak laki-laki ini kurang dari 200 tahun, dan dia bisa melangkah ke tahap surgawi manusia. Kualifikasinya sangat bagus, tetapi Anda benar-benar ingin dia menjadi pendamping kultivasi Anda? Sapi tua yang memakan rumput muda tidak seperti ini. Beberapa Raja Surgawi mencibir dan sepertinya menganggap ini adalah lelucon yang sangat tidak masuk akal. Namun, peri Zixia masih terlihat acuh tak acuh dan sangat tenang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia bukan teman kultivasi saya, dia laki-laki saya. Rekannya Dao dan suaminya, kedua istilah ini tidak terdengar berbeda. Karena keduanya memiliki arti yang sama. Tapi peri Zixia sangat keras kepala tentang hal ini, seolah-olah menyatakan semacam kedaulatan. Prianya jauh lebih pasti dan tegas daripada rekan kultivasinya. Oh, kakak perempuan bisa sangat tidak tahu malu, aku sangat mengagumimu. Wanita muda Raja Surgawi itu tertawa. Dia masih terlihat murni dan polos, tetapi kata-kata sarkastik dan sarkastiknya telah membuang kata murni, hanya menyisakan satu kata lagi. Apa? Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. 10 Raja Surgawi juga terkejut. Mata semua orang langsung tertuju pada pria di sebelah Zixia Fairy Suke. Pada saat ini, wajah Suke sudah suram, dan matanya, segelap tinta, penuh dengan niat membunuh. Dia berdiri di tempat, dan evil ki yang mengerikan terus keluar dari tubuhnya, mengelilingi seluruh tubuhnya, dan sudut pakaiannya berkibar tanpa angin. Dia tampak seperti iblis yang telah mengungkapkan wajah aslinya. Sungguh ki jahat yang kuat? Seni iblis macam apa yang dipraktikkan pria ini? Tidak heran usia tulangnya kurang dari 200 tahun, dan dia bisa melangkah ke tahap surgawi manusia. Dia benar-benar seorang kultivator setan. Untungnya, ini di benua langit. Jika 10.000 tahun yang lalu, orang seperti ini pasti sudah terbunuh. Beberapa Raja Surgawi segera mengerutkan kening dan berkomentar, penuh rasa jijik. Apakah kamu mengatakan cukup? Suke mengangkat kepalanya dengan ringan dan melirik ke 10 Raja Surgawi. Para Raja Surgawi tiba-tiba tertegun, dan kemudian sudut mulut mereka terangkat dan mereka menggelengkan kepala. Mereka sama sekali tidak peduli padanya. Sial, sudah berakhir, kamu sudah selesai. Kamu berani memprovokasi Brother Achilles, aku khawatir kamu belum pernah mati sebelumnya. Buttface buru-buru melompat ke samping dan menunjuk ke 10 Raja Surgawi. 10 idiot ini benar-benar berani. Duan Jiude juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya, dan dia bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tapi Suke masih terlihat sangat tenang. Ketenangan sebelum badai sangat menindas dan menyesakan. Jika kamu sudah mengatakan cukup, ikut aku. Dia berhenti, dan matanya melirik ke 10 Raja Surgawi, dan melanjutkan, aku ingin bertarung dengan 10 dari kalian. Ini. Semua orang yang hadir tercengang, dan wajah mereka kusam. Apa yang orang ini katakan? Dia ingin melawan 10? 10 Raja Langit? Ini gila, seorang kultivator biasa di tahap surgawi manusia ingin melawan 10 Raja Surgawi, apakah dia gila? Bahkan jika Anda ingin menyelamatkan muka, ini bukan yang Anda inginkan. Oh, junior bodoh yang mencoba menyenangkan publik dengan omong kosong. Ternyata fraksi surga yang meledak hanyalah sampah semacam ini? 10 Raja Surgawi menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka sama sekali tidak menganggap serius provokasi Suke, dan mereka bahkan tidak marah sedikit pun. Lagi pula, sangat sulit untuk memancing amarah saat diprovokasi oleh seekor semut. Kalian bau, bersihkan mulutmu untuk yang mulia. Buttface sangat marah di tempat. Dia melompat dan menatap tajam ke 10 Raja Surgawi. Jika itu hanya memarahi Suke, dia bisa menahannya.
Tapi memarahi fraksi surga yang meledak sama saja dengan memarahinya juga. Ini tidak bisa ditoleransi. Tuan Budfest, jangan bersemangat, tunggu sebentar dan bunuh mereka. Duan Jiude menepuk bahu Budfest dan menghiburnya. Hari ini Yang Mulia akan memberikan wajah Tuan Duan dan tidak berdebat denganmu dulu. Aku akan berurusan denganmu nanti. Kemarahan Budfest datang dan pergi dengan cepat, dan dia segera menggunakan alasan untuk keluar dari situasi tersebut. Lagi pula, jika dia benar-benar pergi berperang sekarang, dia tidak punya nyali. Namun, tindakan ini, di mata 10 Raja Surgawi, dan bahkan di mata penonton, tidak lebih dari gertakan, dan itu sedikit lucu. Bagaimana mungkin beberapa pembudidaya di tahap surgawi manusia dan tahap surgawi bumi memprovokasi dan berbicara begitu kasar di depan 10 Raja Surgawi? Ini benar-benar masalah melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Kamu tidak ingin aku melakukannya? Pada saat ini, Peri Zixia memandang Suke dan bertanya dengan heran. Faktanya, dia masih tidak tahu apa yang telah dilakukan Suke. Dia hanya tahu bahwa dia, Budfest, dan Duan Jiude telah berkeliaran di luar sepanjang malam, dan ketika hampir subuh, dia kembali dan memintanya untuk membantu menghancurkan kultivasi Dewa Narkoba. Karena itu, dia tidak banyak bertanya. Karena Suke ingin melakukannya, dia pasti akan berdiri di sisi Suke. Tapi barusan, ketika dia hendak memberi pelajaran kepada Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi, Suke menghentikannya dan tidak menunjuk ke 10 Raja Surgawi dan mengancam untuk bertarung dengan mereka. Jelas bahwa dia tidak ingin dia bergerak. Ini menyebabkan dia sedikit bingung. Bagaimana mungkin orang ini melawan 10 Raja Surgawi? Bukannya aku tidak mau, tapi itu tidak perlu. Suke tersenyum tipis, seperti angin musim semi. Tatapannya menyapu 10 Raja Surgawi, dan dia mencibir dengan mengejek, beberapa sampah ini tidak memenuhi syarat untuk kamu bergerak. Bajingan! Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi menegurnya dengan marah. Seperti kata pepatah, bahkan Buddha memiliki api. Suke berulang kali mengejek mereka seperti ini, bahkan jika mereka memandang rendah Suke, kali ini mereka kurang lebih marah. Apa? Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung denganku. Jika kamu bukan sampah, lalu siapa kamu? Tanya Suke, menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Saudara Achilles, mereka mungkin bahkan lebih buruk daripada sampah, Budfest segera menjawab. Benar, jangan menghina sampah. Menurutku, 10 orang ini hanyalah tumpukan kotoran. Duan Jiude juga mengangguk. Budfest tiba-tiba menjadi marah dan melompat dan berteriak, jangan menghina omong kosong. Kata-kata dari 2 orang dan anjing itu langsung menyulut kemarahan 10 Raja Surgawi, seolah-olah mereka telah menyulut sekantong dinamit. Kamu mencari kematian? Teriak Raja Surgawi dari klan Petani Suci dengan marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan memadatkan telapak tangan raksasa untuk menamparkan Suke dan yang lainnya. Baru saja, mereka berpikir bahwa fraksi surga yang meledak memiliki perdana surgawi yang kuat. Untuk menghindari pertarungan di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian, mereka memutuskan untuk mengikuti perjanjian Kaisar Langit dan mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dan hal-hal kecil menjadi tidak berarti. Tapi Celestial Prime tidak muncul, dan bahkan mungkin dia benar-benar tidak ada. Selain itu, kedua orang dan anjing itu memiliki lidah yang ganas, yang membuat mereka benar-benar tak tertahankan. Ledakan. Telapak tangan raksasa yang tak terlihat sekali lagi menembus kehampaan dan tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas kepala Suke, Budfest, dan Duan Jiude. Dengan momentum yang menakutkan, itu langsung hancur. Wajah Peri Zixia segera menjadi dingin. Dia melakukan seni sihir dan siap membantu Suke menolak gerakan ini lagi. Suaner, jangan! Suke segera berteriak. Peri Zixia tertegun. Jangan. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan serangan telapak tangan ini? Dalam keheranannya, dia tanpa sadar menghentikan tangannya. Suke berdiri di sana dengan tangan di pinggul dan wajahnya penuh kesombongan. Biarkan dia bertarung, aku tidak percaya dia bisa membunuh. Dor! Sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan raksasa yang tak terlihat itu tiba-tiba berakselerasi dan langsung menutupi Suke, Budfest, dan Duan Jiude di tempat dan menghancurkannya ke tanah. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Ini, apa-apaan ini?
Tidak hanya dia gagal bertindak tangguh, dia juga dijebak. Mereka tidak akan mati seperti ini, bukan? Pada saat yang sama, Raja Langit dari klan Petani Ilahi menarik tangannya, wajahnya penuh rasa jijik. Dia mendengus dingin dan berkata, "Sembrono." Hahaha, tiba-tiba, tawa keras datang dari tidak jauh. Semua orang terkejut dalam sekejap. Mereka semua menoleh untuk melihat dan tercengang. Duo Suke, dan Suke, yang seharusnya terbunuh, muncul di luar kota Tiansa tanpa cedera, berdiri di tengah gunung, tertawa dengan bangga. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku kan? Aku sangat kuat, lalalalala. Suke tertawa dan bernyanyi dengan wajah kejam, sepertinya dia pantas dipukul. Kemudian, Duan Jiude dan Butface berpegangan tangan, kaki mereka terpaku di tanah, tubuh bagian atas mereka bergetar hebat. Seperti rumput laut, rumput laut, rumput laut, rumput laut, rumput laut, mengambang bersama ombak. Rumput laut, rumput laut, rumput laut, rumput laut, menari di ombak. Mendesis. Di kota Tiansa, banyak orang tersentak dan mau tidak mau berseru. Sial, sangat murah. Aku ingin membunuh mereka. Ya Tuhan, tunggu sebentar, bagaimana mereka bisa sampai di sana sekarang? Seseorang bertanya dengan heran. Kecepatan telapak tangan itu sekarang tiba-tiba dipercepat. Bahkan Dewa Langit Emas dari surga yang merangkul segalanya tidak bisa melarikan diri. Aneh sekali mereka kabur di bawah hidung kita. Bahkan Raja Surgawi tidak memperhatikan mereka. Itu tidak benar. Pantas saja mereka berani menjadi begitu sombong. Ternyata mereka memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak. Kalian semua salah. Lihat reruntuhan di tanah. Hei, ini penggalan mantra? Seseorang berseru, ledakan keheranan. Tempat di mana Suke dan yang lainnya baru saja berdiri telah diledakkan ke dalam lubang besar, tetapi penuh dengan tumpukan pecahan mantra yang rusak. Ini artinya, apa yang baru saja ada di sini hanyalah ilusi dari mereka bertiga. Ilusi yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh Raja Langit? Bagaimana mungkin? Jadi, rumor bahwa fraksi surga yang meledak itu luar biasa bukan tanpa alasan. Terlalu menakutkan. Aku belum pernah mendengar mantra dan susunan dharma yang mewah ini sebelumnya. Banyak orang membicarakannya. 10 Raja Surgawi juga mengerutkan kening. Mereka tampak sangat terkejut bahwa Suke, Butface, dan Duan Jiude telah lolos dari bawah hidung mereka. Mereka juga memasang mantra ilusi dan berhasil menipu mata mereka. Menarik. Mereka juga pandai dalam mantra ilusi semacam ini. Raja Surgawi laki-laki muda itu tiba-tiba tersenyum. Sayang sekali mereka terlihat bagus, tapi mereka tidak berguna. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan, mereka tidak akan menggunakan benda bengkok ini. Seorang wanita tua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Tunggu apa lagi? Mari kita bunuh mereka bersama. Klan Petani Ilahi kita akan membalaskan dendam kita. Kamu melaksanakan perjanjian Kaisar Langit, kata Raja Surgawi tua dari klan Petani Ilahi. Raja Surgawi wanita muda itu sedikit ragu. Bukankah kita menunggu orang tua dari Akademi Istana Surga dan Sekte Sage? Jika fraksi surga yang meledak benar-benar memiliki perdana surgawi. Oh, jika mereka benar-benar memiliki Celestial Prime yang kuat, apakah mereka masih perlu memainkan trik kotor ini? Orang tua dari klan Petani Ilahi mencibir. Kemudian, dengan swoosh, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Suke. 9 orang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, hanya 3 dari mereka yang mengikutinya. 6 orang yang tersisa berdiri di tempat mereka berada dan tidak berniat untuk pergi. Menurut pendapat mereka, bahkan jika fraksi surga yang meledak tidak memiliki perdana surgawi yang kuat, mereka tidak perlu mengirim begitu banyak Raja Surgawi untuk membunuh Suke dan yang lainnya. Tetapi, F*CK, nak, mereka hanya datang dengan 4. 4 tidak cukup. Hei, 6 orang bodoh lainnya di sisi lain, berhentilah mencari. Aku berbicara tentang kalian berenam. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Jika kamu adalah saudaraku, datang dan bunuh aku.